Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kenalkan, nama saya Dimas Eka Mitra Nugraha, CGP Angkatan 9 dari SMA 1 Jakarta. Pada hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyelesaikan tugas modul 3.1 bagian demonstrasi, bisa mewawancarai Kepala Sekolah SMA 1 Jakarta, Ibu Dr. Anda Paul. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Kegiatan ini saya mau terkait wawancaranya, yaitu materi tentang dilema etika dalam mengambil keputusan sebagai kapasitas guru kepala sekolah di SMA. Izin dalam wawancara ini ada 8 pertanyaan yang saya nanti saja mulai. Yang pertama bagaimana cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus di SMA 1 yang mengandung dilema etika, misalnya dilema etikanya benar atau salah, perasaan atau aturan seperti itu. Memang benar di dalam kita berorganisasi tidak akan lepas dari dilema etika, karena begitu banyak hal yang ada yang terlibat dalam SMA negeri tersebut. Pastinya setelah ibu berdengar melihat apa yang sudah ada di SMA 1, pastinya banyak hal yang berbenturan. Menurut si A benar, belum tentu menurut si B. Itu harus dipastikan. Itu pastinya tidak akan bekerja sendiri. Itu akan melibatkan semua pihak yang terkait, terutama guru. Jadi juga mengidentifikasi langsung ya, melibatkan juga baik itu masalah di sekolah maupun tadi di sini. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMA 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya untuk kasusnya terkait peserta didik, ya peserta didiknya ada dilemanya harus mengundurkan diri atau di sisi lain dia harus berkesempatan bersekolah. Memang terjadi di SMA 1 seperti itu. Ada seorang siswa yang selalu menggunakan sekolah. Ketika pihak sekolah tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan siswa, itu benar sekali. Pastinya ibu bekerja sama dengan wali kelas dan keputusan ambil apa kebaikan dan yang pasti ibu mencarikan solusi yang terbaik buat siswa, mencarikan solusi yang bisa dibilang solusinya dari solution ya, baik bagi pihak sekolah maupun untuk peserta. Ya, jadi kalau bisa dirindukan di pertanyaan nomor 3 ya, langkah-langkah atau sudah untuk mengambil keputusan. Pertama, identifikasi kesalahan seperti apa, kemudian kita berdiskusi dengan kelas atau bersama-sama. Setelah kita dapatkan kasusnya, kemudian kita renungkan, kemudian apa
mengambil keputusan pastinya ya bekerja sama dengan wali kelas, dekan dan waktu para itu lebih efektif karena dengan banyaknya orang kita bisa tahu apa yang kemungkinan akan Banyak musyawarah ya Bu ya. musyawarah dan Dan Ibu ketika mengambil keputusan yang terkait ini, kayak ada tantangan dari sini yang itu seperti itu kayak misalnya tentu sekali banyak tantangan seperti mengambil keputusan saat kita menilai sesuatu melanggar peraturan. Tapi di sisi lain itu tidak seperti itu. Contohnya kasus ini yang ada di sini ada anak yang melakukan teknik namun dibela oleh alumni. Tentu saja ibu mengatakan apakah kakak sebagai alumni persis apa yang dilakukan oleh pasien. Jika oke, tahu, kita diskusi. Tapi kalau tidak tahu, saya berbalik. Setelah kita berdiskusi dengan tersebut, kenyataannya itu yang oke. Tapi yang pasti saya tidak hanya saja tersebut, tapi menceritakan bagaimana caranya sampai kepada sebuah lanjut ya Bu ya, pertanyaan tentang ketika ada masalah-masalah terkait dilema etika ini, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, apakah ada tempat untuk menyelesaikannya, gitu ya Bu ya, ada hal-hal terkait tadi. Kalau jadwal tertentu tentu tidak ada, tergantung kasus yang ada di sini. Satu luar biasa, kasus dilema etika itu hampir ada setiap harinya sehingga harus kita makan Berarti langsung harus diselesaikan. harus diselesaikan secepatnya. Tempatnya pasti sekolah, dekan, sekolah. Baik Bu, pertanyaannya kedua ini adalah selama mengambil keputusan terkait desain dilema etika, apakah Ibu ada orang atau ada orang atau pihak lain yang membantu Ibu gitu, misalnya ada orang yang dimintai saran masukannya gitu ya ketika saya kasus Untuk menyelesaikan kasus seperti ini pasti ibu berkonsultasi dengan atasan. Pertama, pengawas. Dua, sudin pembentukan wilayah. Dan yang ketiga, dinas antar. Jadi kita maupun kepala bidang. Kita konsultasikan apa yang harus kita lakukan seperti yang kemarin terjadi sampai kan sehingga kita berkonsultasi dengan aplikasi PDB. Oke, Bu yang terakhir Bu ya, ketika setelah Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika itu pada apakah Ibu melakukan fleksibilitas? Ya. Setiap kegiatan pasti merefleksikan diri pasti apakah yang itu ambil tadi memang benar. Setiap keputusan pasti ada plus dan minus. Kalau ibu ambil keputusan ini plusnya apa? Kalau ibu ambil keputusan ini minusnya apa? Kita refleksikan sehingga jika ada kasus yang sama bisa sudah ambil keputusan. Jadi kalau boleh saya mencoba Ibu bagaimana kesempatan ini dan melibatkan unsur-unsur yang memang terkait dengan dilema kasus yang juga Ibu juga konsultasi dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dimas Eka Mitra Nugraha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Jakarta. Pada sore hari ini, untuk memenuhi tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang mewawancarai pemimpin di sekolah, saya kali ini berkesempatan mewawancarai pimpinan Kepala Sekolah SMA 50 Jakarta, yaitu Bapak Dr. Agus Warsono MPD. Apa kabar Pak Warsono? Alhamdulillah sangat baik. Iya, Gimana kabarnya Mas Dimas? Alhamdulillah baik. Lancar CGP-nya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak, jadi maksud tujuan saya hari ini adalah ingin mewawancarai Bapak terkait dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dari pemimpin sekolah. Adapun dalam wawancara ini saya akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak sebagai pimpinan di satu institusi yaitu sekolah mengambil keputusan terkait terutama kasus-kasus yang sangat prioritas. Baik Pak, jadi saya boleh bertanya langsung? Ya. Baik Pak, yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana sih cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di SMA 50 yang Bapak pimpin yang mengandung dilema etika, misalnya dilema etika ini ada pertentangan antara peraturan dengan moral atau peraturan dengan rasa empati gitu ya, ataupun benar dan salah. Bagaimana Pak mengidentifikasi? Saya kira sama ya dengan kasus-kasus lainnya ya. Setiap kali saya gitu mendapat laporan terkait ya dengan permasalahan sekolah, biasanya saya konfirmasi dulu, tentunya ke bidang masing-masing. Kalau permasalahan kurikulum ya ke kurikulum, wakil akademik ya maksud saya. Kalau permasalahan sarana prasarana ya ke wakil sarkas. Kalau permasalahan kesiswaan ya ke wakil siswaan. Nah, permasalahan itu memang selalu muncul dan betul dilema bagi saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Berarti di sekolah yang Bapak pimpin ini juga ada ya Pak ya kasus-kasus terkait dilema ini terkait tadi ini terutama? Ya, artinya ya meskipun intensitasnya udah banyak ya, tapi pastinya setiap kepala sekolah ketemu masalah itu. Ya di sisi lain, saya sebagai kepala sekolah harus menegakkan disiplin sebagaimana mestinya, tetapi ada kalanya terhadap satu siswa atau siswi tertentu ya yang memiliki prestasi, yang memiliki masalah ekonomi, yang memiliki masalah keluarga, gitu kan, yang punya masalah itu. Disitulah kita menimbulkan dilema. Bagaimana solusi, bagaimana menegakkan disiplin dan aturan di sekolah. Itu maksudnya. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA 50 terutama terhadap kasus dan di mana ada dua kepentingan dilema tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebajikan? Biasanya saya kolektif kolegial. Artinya pengambilan keputusan saya tidak saya ambil sendiri, tetapi saya melibatkan siswa-siswi yang bermasalah beserta orang tuanya dan melibatkan manajemen. Lalu keputusan yang akan diambil biasanya terjadi sharing dan diskusi terlebih dahulu, meskipun tetap saya yang harus mengambil keputusan. Nah ini sebenarnya sudah sedikit dijawab nih Pak, pertanyaan ketiga ya terkait langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan itu terhadap pengambilan keputusan ini. Mungkin bisa dirincikan tadi Pak, misalnya ada kali ada satu masalah. Iya. Pernah di sini ada satu masalah ya. Artinya malah masalahnya menyangkut orang senior. Jadi siswa yang bermasalah itu anaknya karyawan sini bermasalah. Itu menimbulkan dilema. Saya kumpulkan kedua siswa yang bermasalah itu,
orang tuanya masing-masing dan manajemen. Kita diskusi, masukan dari berbagai pihak, terus keputusan yang akan diambil enaknya bagaimana kedua belah pihak juga, dan ternyata solusi yang dihasilkan adalah win-win solution. Artinya kalaupun itu kan siswa itu yang anaknya, yang putra dari karyawan sini harus keluar, tetapi orang tua yang bersangkutan dan yang bersangkutan mau menerima, sementara siswa yang bermasalah dengan dia juga mau menerima dan masalah klik. Ya itu yang kebetulan. Tapi ada juga yang win-win solusinya kedua belah pihak menerima dan minta maaf sampai di situ. Tapi yang jelas itu diterima oleh kedua belah pihak lah. Jadi pada pokoknya usaha ketika ada masalah itu kedua belah pihak usaha dua-duanya bisa menerima gitu ya. Iya. Saya dari dulu tidak mau pengambilan keputusan apalagi yang penting saya lakukan sendiri. Ya, saya selalu melibatkan teman-teman manajemen. Baik, Pak. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat nih Pak ya. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus terutama yang ada dilema etika itu? Hal-hal efektifnya, misalnya. Iya, musyawarah tadi. Musyawarah ternyata sangat efektif karena bisa diterima oleh berbagai pihak. Itu efektif. Dan pasca masalah itu relatif ya, kalau nggak saya katakan tidak menimbulkan masalah begitu. Nah ini Pak yang keenam nih Pak ya. Yang kelima ini hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SMA 50 yang Bapak pimpin ini? Ada nggak sih pada tantangan ketika menghadapi kasus dilema etika ini? Tantangannya orang tua siswa, biasanya yang terjadi di sini, orang tua siswa yang memiliki latar belakang pendidikan dan latar belakang ekonomi yang rendah. Kita secara rasional mengajak berpikir untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan orang tua siswa tersebut itu susah nyambung. Itulah tantangan bagi saya. Jadi saya bagaimana caranya gitu kan, saya bisa menyampaikan, bisa diterima menurut pola pikirnya dia dan paham. Jadi tantangannya bisa dibilang dari eksternal ya Pak ya? Iya, tapi kalau dari internal sendiri ketika dimusyawarahkan itu tidak menjadi sebuah tantangan gitu ya Pak ya? Sebetulnya ada juga secara internal juga faktor perasaan saya gitu kan, sebagai orang timur atau saya secara individu barangkali ya, yang kalau mengambil keputusan yang sifatnya ekstrim ya, itu saya tidak bisa ya, saya hindari lah, karena akan berdampak masalah bagi orang tersebut atau siswa tersebut. Itu yang selalu saya hindari. Mungkin faktor perasaan kali ya. Meskipun di sisi lain juga faktor perasaan saya kira penting juga untuk kelancaran menyelesaikan masalah-masalah. Baik, ini baru pertanyaan ke-6. Nah, di Bapak juga sebagai pimpinan ketika ada kasus mengganggu ya tadi ya, kasus dari yang terkait dilema etika itu, apakah ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau juga apakah ada tempat tertentu misalnya ada di Padisin atau di ruang BK atau memiliki atau jadwalnya itu ketika masalah ini ada langsung diselesaikan gitu Pak dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika di SMA 50? Saya tidak pernah mengatur waktu maupun tempat ya Mas. Saya kalau ada permasalahan itu langsung sebisa mungkin saya selesaikan. Kalau masalah tempat kebanyakan di ruang saya di sini gitu kan. Atau di mana saja ketemunya sebetulnya, tidak harus di ruang saya, tapi kebanyakan di ruang saya. Dan sifatnya juga insidentil ya, apa ya? Ya insidentil lah, setiap kali ada masalah itu
saya cenderung selalu saya selesaikan di hari itu. Jadi ya langsung diselesaikan gitu. Langsung diselesaikan, tidak mengendap takut ada efek atau dampak lainnya gitu kan dari masalah itu terhadap anak yang bermasalah. Baik, yang ketujuh Pak, mungkin bagi Bapak kepala sekolah nih ada nggak adakah seseorang di sini yang mungkin Bapak percaya atau yang bisa membantu dan juga mempermudah Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan apakah hanya tim manajemen saja atau ada orang individu bisa atau misalnya guru BK gitu ketika ada permasalahan kasus dilema yang bisa membantu Bapak gitu dalam memutuskan masalah ini. Iya, secara pribadi ya meskipun saya kolektif kolegial ya dengan manajemen, tetapi secara pribadi saya ada juga individu gitu kan, individu lah yang saya percaya terutama di babak final untuk pengambilan keputusan, karena orang itu secara pemikiran mungkin saya anggap ya memiliki kapasitas yang memadai untuk itu, terus secara kebijakan gitu, orang itu bijak, orang itu pemahaman agamanya bagus, biasanya ada lah di sekolahan untuk orang tertentu yang saya percaya Sebagai apa yang memberi masukan gitu. yang memberi masukan ini. Baik, dan ini Pak yang terakhir dari penyelesaian kasus yang telah Bapak lakukan, pembelajaran apa sih Pak? Makna akhir bisa dipetik ketika untuk menyelesaikan masalah itu bisa efektif dan tepat, terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Ya, sampai dengan sekarang saya masih percaya bahwa penyelesaian masalah secara musyawarah, kekeluargaan dan demokratis itu sangat efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi saya pribadi maupun bagi siswa atau guru yang bermasalah. Oke, baik. Itu saja terkait wawancara dan pertanyaan dari wawancaranya. Terima kasih dan jawaban-jawaban dari Bapak juga memberikan insight bagi saya untuk melakukan dan juga melakukan bagaimana mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang terjadi. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sukses dan